Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Di era globalisasi, faktor geopolitik mempengaruhi kehidupan di berbagai sudut bumi. Dinamika politik lokal dan regional akan terasa dampaknya di tingkat global. Politik, ekonomi, hingga ideologi rentan mengalami disrupsi. Invasi Rusia ke Ukraina misalnya mengganggu pasokan pangan dunia. Harga gandum yang melejit membuat banyak negara menjerit. Walau tidak terlibat langsung dalam peperangan, banyak negara pengimpor gandum terancam kelaparan. Konflik Israel dan Palestina juga disebut rentan memicu Perang Dunia Ketiga. Tak cukup melakukan genosida di jalur Gaza, Israel menyerang perwakilan diplomatik Iran di Syria. Aksi saling balas Israel dan Iran makin meningkatkan suhu geopolitik di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan pemasok minyak mentah dunia. Bila tensi konflik tak kunjung mereda, banyak negara terancam krisis energi, salah satunya Indonesia. Pemimpin nasional ke depan tidak hanya dituntut piawai merancang dan melaksanakan program pembangunan, seorang pemimpin bangsa juga harus mampu mengawal kepentingan nasional di tengah dinamika global. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita. Dan harus bisa kita pahamin, posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Konstitusi mengamanatkan politik luar negeri bebas, aktif. Indonesia dituntut berkontribusi terhadap ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa kita memiliki tradisi diplomasi kelas dunia yang mampu menghadirkan kesetaraan politik global dan mendorong perdamaian. Namun membuka diri kepada dunia juga menyimpan potensi bahaya, salah satunya infiltrasi ideologi berbahaya yang bertentangan dengan ajaran Pancasila. Mudahnya lalu lintas barang dan manusia antar negara juga menyimpan bahaya penyelundupan berbagai barang terlarang seperti narkoba. Di regional Asia ada tantangan, perebutan wilayah dan pengaruh di Laut Cina Selatan. Di benua Eropa, belum ada tanda-tanda berakhirnya perang di Ukraina. Di Timur Tengah, ketegangan dan konflik terus meningkat dan bisa jadi meluas. Kemampuan menjaga kedaulatan adalah tantangan yang tidak dapat dinegosiasikan. Indonesia makin aktif dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Pertumbuhan ekonomi membuat negara kita makin disegani
Di era serba global, bagaimana posisi kepentingan nasional di tengah padatnya lalu lintas ideologi dan kapital? Apa saja riak-riak global yang mesti diwaspadai pemerintahan baru nanti? Mampukah bangsa Indonesia menjalankan amanat konstitusi saat dunia makin terfragmentasi oleh diplomasi aliansi? Ragion di Stato yang dicetuskan filsuf Italia Niccolo Machiavelli menjadi cikal bakal doktrin kepentingan nasional. Sebagai negara berdaulat, konstitusi memberi pemerintah Indonesia seperangkat amanat, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di era globalisasi, ancaman terhadap kepentingan nasional dapat muncul dari berbagai lini. Sebutlah debt trap diplomasi yang tengah ramai dikritisi. Jika tidak waspada, negara asing akan mendikte kebijakan Indonesia. Ancaman terhadap kepentingan nasional juga dapat muncul dari prahara politik global. Perang proksi, negara adik kuasa memicu ketegangan serta konflik di berbagai belahan dunia. Kepentingan nasional biasanya terkait isu pertahanan dan keamanan baik secara militer, ideologi, ekonomi hingga pangan dan energi. Saat rantai pasok global rentan terdisrupsi, kita sadar betapa mudah krisis itu terjadi. Apakah bangsa Indonesia memiliki resiliensi terhadap berbagai disrupsi? Lalu apa saja manuver diplomasi yang harus diwaspadai pemerintahan baru nanti? Mengawal kepentingan nasional adalah tema diskusi kita malam hari ini bersama 3 narasumber kita, yaitu cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD, kemudian Profesor Riset Politik BRIN Profesor Dewi Fortuna Anwar PhD, kemudian ekonom LPM UI Muhammad Revindo. Selamat malam Pak Sukidi, kemudian juga Prof Dewi dan Pak Revi. Apa kabar? Selamat malam. Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita akan mulai diskusi, tapi usai jeda tetap bersama kami di Visi Negarawan. Mengawal kepentingan nasional itulah tema diskusi kita. Saya ingin ke Pak Sukidi dulu. Pak Sukidi, mengingat amanat kepentingan nasional dapat kita temukan di dalam konstitusi kita. Tapi bagaimana sebetulnya capaian amanat konstitusi menjelang 78 tahun Indonesia ini merdeka dan proyeksi ke depan di tengah berbagai tantangan global? Saya kira kita lambat dalam mewujudkan amanah konstitusi. Misalnya kita ambil aspek kecerdasan bangsa, sementara kecerdasan kita itu berada di angka 130 di dunia dan terendah di Asia Tenggara. Ini tentu saja memprihatinkan dan secara umum kita relatif tertinggal jauh. Bukan hanya dengan negara maju tapi dengan negara Asia Tenggara sekalipun. Sehingga saya kira harus menumbuhkan kesadaran konstitusional kepada seluruh pemimpin bahwa kita memang tertinggal jauh dengan negara-negara lain dan karena itu perlu kesadaran untuk menjiwai kembali amanah dari ibu dan bapak pendiri bangsa. Political will-nya itu harus ada, muncul dari pemimpin bangsa kita. Harus ada, terutama terkait dengan ikhtiar untuk mewujudkan impian dari ibu dan bapak pendiri bangsa. Misalnya kita ambil pada aspek kecerdasan itu sendiri. Kecerdasan ini saya kira refleksi dari kemajuan satu negara. Tidak ada negara maju dengan kecerdasan IQ warganya yang berada di angka 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara. Karena itu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memanggil para pemimpin untuk fokus pada aspek peningkatan kecerdasan warganya. Dengan cara apa? Dengan cara pembaruan di bidang pendidikan. Bagaimana pembaruan di bidang pendidikan dilakukan? Secara sistemnya atau bagaimana? Sistemnya tentu saja, terutama metode pembelajaran, keberpihakan untuk menghadirkan kualitas pembelajaran yang terbaik. Tapi bukankah setiap ganti menteri ganti juga sistemnya? Itu
sebenarnya pentingnya kesadaran untuk melihat aspek keberlanjutan dari program pembaruan pendidikan nasional ini, sehingga kita lebih fokus pada perbaikan mutu pendidikan nasional itu sendiri. Jadi berfokus pada kualitasnya begitu ya? Kualitas, dan terutama ini Mbak Vera, aspek infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung, daerah-daerah kemiskinan itu sendiri. Karena itu yang seringkali kita abaikan. Kenapa? Karena fokus pada daerah-daerah yang tertinggal, yang terbelakang, yang mutu pendidikannya jelek, itu agak kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kesenjangannya masih begitu tinggi antara yang di daerah dengan yang berada di perkotaan gitu ya. Aspek kesenjangan ini coverage-nya cukup luas, Mbak. Jadi bukan hanya kesenjangan dari aspek ekonomi, tapi juga ada aspek kota, desa, aspek pendidikan juga, dari aspek kesejahteraan juga timpang. Sehingga fokus perhatian kita harus lebih ke arah pembangunan pendidikan, human capital, dan perbaikan aspek kesehatan, dan terutama yang tak kalah pentingnya adalah penghidupan yang layak. Oke, jadi masih banyak pekerjaan rumah kita terkait dengan amanat konstitusi begitu ya. Oke, ini kita ada polling dari sosial media, hasilnya dari Ukraina hingga jalur Gaza, konflik seakan tak pernah reda. Aksi saling balas serangan Iran dan Israel bahkan memicu narasi perang dunia ketiga. Nah, hasil dari polling yang kami lakukan, mayoritas responden menyatakan khawatir terjadinya perang dunia ketiga. Saya ingin ke Prof. Dewi. Prof. Dewi, benarkah sebetulnya dunia berpotensi kembali mengalami perang dunia dengan kondisi politik dunia saat ini? Ya, sekarang memang situasi global sangat mengkhawatirkan. Ya, ini kembali ini ke pembukaan Undang-Undang Dasar yang Anda bacakan tadi. Ya, Dr. Sukidi berbicara tentang bagi kita masih jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu masih tidak akan pernah selesai itu ya, kita masih dalam perjuangan. Nah, sekarang yang saya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dunia sekarang ini sangat tidak tertib ya. Kan dikatakan ikut melaksanakan ketertiban dua berdasarkan keadilan, ya, kesetaraan dan perdamaian abadi. Ya, perdamaian itu tidak pernah terjadi abadi. Kita selama abad ke-20 ada 2 perang dunia besar. Selalu ada konflik. Perang dunia 1, perang dunia kedua, kemudian perang dingin. Ya. Jadi di dalam kehidupan manusia ini perdamaian itu terjadi di antara perang, ya. Atau perang itu terjadi antara jeda perdamaian. Nah, kita menikmati era yang relatif damai selama perang dingin, ya, tidak ada konflik yang langsung antara negara-negara superpower. Tetapi selama perang dingin pun di Asia Tenggara, Anda ingat itu ada perang Vietnam, konflik di Kamboja, itu perang panas ya. Nah, ini dikatakan tadi di dalam intro Anda tadi juga proxy war. Proxy war ini terjadi terus-menerus. Nah, memang setelah perang dingin berakhir, ada harapan ini akan ada peace dividend. Orang lebih berfokus kepada isu kesejahteraan, ya, pada isu ancaman lingkungan, tidak lagi konflik. Tetapi belakangan ini, dan pernah Francis Fukuyama menulis The End of History, seolah-olah sejarah konflik ideologi sudah selesai, bahwa manusia ini berjalan menuju tujuan yang sama. Demokrasi itu akan menjadi universal, gitu ya. Tetapi bagaimana ancamannya terhadap Indonesia? Kalau kita berbicara konflik global, itu setiap negara akan terdampak. Apakah langsung secara fisik atau dampaknya begitu. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan ada perang di Rusia dan Ukraina. Dampak globalnya yang langsung kepada kita adalah masalah ancaman food security, ya, krisis pangan, ancaman energy security, ya, itu energi itu mungkin tidak langsung kita karena kita tidak mengimpor langsung kepada dari Rusia, tetapi itu langsung berdampak ke Eropa misalnya, yang ini. Kemudian ancaman kita mengimpor tidak hanya gandum dari Ukraina, tetapi juga pupuk dari Rusia. Nah, ini apa yang terjadi di Palestina, ya. Sebelum Iran masuk pun itu Houthi yang ada di Yaman, kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran, jadi ini proksinya Iran, itu menyerang kapal-kapal tanker pelayaran di Laut Merah. Begitu kapal tanker diserang, itu apa namanya? Itu mengganggu lalu lintas perdagangan. Kapal-kapal dagang ini, asuransi naik.
barang tidak bisa lewat dan yang lewat pun sedikit dan mahal harganya. Jadi itu semuanya terdampak. Jadi kita juga bisa terseret kalau kita itu orang tidak berbicara tentang konflik di Laut Cina Selatan. Bagaimana sekarang ini antara RRT itu dengan negara-negara claimant, terutama dengan antara Filipina dan Vietnam dan RRT, itu juga bisa memicu konflik karena tidak hanya negara ini yang terlibat, karena Amerika ada di situ dan Jepang ada di situ, Australia juga masuk di situ. Ini adalah kawasan kita sendiri. Jadi ini jelas akan ancamannya kepada semua negara. Semua tidak negara. Satu kalau gitu ya, Asia termasuk Tenggara Indonesia. tidak aman, kalau perlayaran global tidak aman, itu akan mengancam kita. Oke, saya dalami dari sisi ekonominya, Pak Revi. Tadi dikatakan bahwa krisis pangan sudah terjadi akibat dari perang Rusia-Ukraina, tapi bagaimana dengan Timur Tengah? Apakah krisis energi itu benar-benar akan berdampak besar kepada semua negara termasuk Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Vera. Menarik ya, jadi tema malam ini adalah diplomasi ekonomi mengawal kepentingan nasional di tengah peta ekonomi dunia yang berubah. Kita punya catatan ini Mbak Vera, bahwa kekuatan aliansi barat dalam 20 tahun terakhir perannya dalam perekonomian dunia itu turun. Dari total ekspor dunia, 20 tahun yang lalu itu 55% Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Sekarang hanya tinggal 41%. Dalam impor dunia, 20 tahun lalu 60% impor itu menuju ke negara-negara tersebut. Sekarang tinggal 49%. Apa kekuatan baru yang muncul? Di sini ada Cina, kemudian BRI minus Cina, Brazil, Rusia, dan India, dan tentu jangan lupakan ASEAN. ASEAN juga kekuatan baru. Artinya, dari sisi kita mengawal kepentingan nasional, kita bisa bilang bahwa, hei Anda nggak sendirian. Kita punya teman banyak, beri kami paket yang terbaik untuk mencapai tujuan konstitusi gitu kan. Kalau Anda kasih pinjaman, oke, kita butuh pinjaman. Anda kasih investasi ya, tapi yang berkualitas. Kita bisa navigating di antara kekuatan-kekuatan ini. Mudah-mudahan kita berhasil itu ya. Nah, jadi itu perubahan kekuatan dunia itu juga berdampak pada hubungan ekonomi internasional Indonesia. Saya punya catatan juga nih. Misalnya ekspor Indonesia dulu kena tiga kelompok tersebut ya, Amerika, Uni Eropa, dan Jepang itu 48%. Sekarang tinggal 26%. Impor Indonesia dari tiga kekuatan besar tersebut tinggal dari 20 tahun yang lalu 32%, sekarang tinggal 17%, separuhnya gitu. Kemudian stok investasi di Indonesia juga turun sedikit dari 42% 20 tahun lalu, sekarang 37%. Artinya peta ekonomi dunia itu berpengaruh terhadap hubungan ekonomi internasional kita. Artinya sebetulnya ini peluang bagi kita untuk mengatakan kepada dunia, kami berteman dengan siapa saja. Dulu kita bilang kayak gitu, tapi Barat nggak ada lawannya. Sekarang ada Cina, ada ASEAN, ada BRIC, dan lain-lain. Itu kesempatan emas. Nah, tinggal mindset kita seperti apa. Menurut saya mindset pertama, kita kepentingan nasional itu bukan berarti kita jadi harus tertutup. Bukan jadi protektif, karena kita sudah jadi anggota WTO tahun 95. Kalau kita tertutup, yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena negara saingan kita terbuka. Gitu. Jadi solusinya bukan ketertutupan, keterasingan. Sebagai contoh, keterbukaan ekonomi kita 45%. Ekspor tambah impor dibagi GDP 40%. Sementara negara Thailand, Malaysia, Vietnam sudah di atas 100%. Artinya mereka memanfaatkan itu. Jadi isunya bukan dengan kita mengawal kepentingan nasional, bukan menjadi tertutup. Kemudian kenapa kita tidak bisa tutup? Karena kita masih butuh teknologi, ilmu pengetahuan dan modal dari luar. Itu is fine. Yang penting sekarang kita bilang setara. Dan kita punya term sendiri yang harus dihormati, gitu ya. Nilai-nilai kita sendiri. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Dewi, Pak Sukidi ya. Jadi mungkin itu yang sebagai pembuka diskusi bahwa kita harus menavigasi di tengah kepentingan peta ekonomi dunia yang berubah. Nah, sekarang hubungannya dengan Timur Tengah. Sebenarnya kalau Timur Tengah, Iran, Israel ya yang sekarang sedang berkonflik, hubungan kita dengan mereka tidak langsung secara langsung tidak besar. Total ekspor impor kita. Tapi secara dampak krisis energinya? Betul. Dampaknya ada dua. Satu yang terjadi di terusan Suez, satu di Selat Hormuz kan gitu kan ya. Kalau yang di Selat Hormuz ini minyak. Kalau di terusan Suez ini ekspor barang kita ke Eropa dan impor bahan baku kita ke Eropa. Ini yang harus dimitigasi. Kalau mengenai impor bahan baku dan ekspor ke Eropa, sudahlah Eropa itu sudah declining. Kita harus cari pasar baru kan? Itu amanat juga Presiden mencari pasar baru. Amerika Selatan tumbuh, Asia Tengah tumbuh, Afrika tumbuh gitu. Itu bisa digali. Nah, sekarang tinggal isunya minyak. Minyak kita mengekspor, lifting kita tinggal berapa? 600.000 ya, tolong saya dikoreksi. Kita mengimpor bahan baku, jadi pertanyaan saya adalah apa kabar pembangunan kilang minyak kita? Itu mungkin sebagai pembuka. Apa kabarnya dalam artian bahwa itu sebetulnya bisa menjadi
alat bantu kita untuk bisa survive di tengah kondisi krisis energi begitu ya. Betul. Kita bisa hidup dengan kilang minyak kita sendiri. Betul, satu untuk ke produksi BBM, dari minyak ke BBM kan perlu kilang. Kedua adalah untuk industri petrokimia. Jadi kalau industri kita di manufaktur kita itu ketergantungan impornya itu kan produk kimia dan petrokimia. Naftalena, PTA dan lain-lain ya. Saya tidak terlalu hafal detailnya, tapi itu yang kita impor dan itu sebenarnya bisa dihasilkan dari turunan minyak bumi. Bahkan baju yang kita pakai ini pun dari minyak bumi kan begitu. Jadi mungkin itu ya. Oke, baik. Saya ke Prof Dewi. Prof Dewi, banyak pihak yang mengkritik bahwa pemerintahan kita tuh terlalu murah hati dengan investor asing. Nah, bagaimana dengan pemerintahan baru ke depan? Apakah sebetulnya harus lebih proteksionis? Sebenarnya, ya saya bukan ahli ekonomi dalam bidang ini ya. Kalau kita lihat di lingkungan ASEAN, saya kira Indonesia bukan yang dinilai yang paling murah hati terhadap investor asing, karena banyak sekali juga hambatan-hambatan yang dibuat. Apalagi dalam sekarang ini, harus ada local content, harus ada bidang-bidang yang ditutup misalnya ya. Kalau dibandingkan dengan Vietnam misalnya, yang negara komunis itu justru lebih liberal, sehingga ketika terjadi Amerika perang dagang dengan RRT, diharapkan ada pengalihan kan ke ASEAN gitu ya. Ternyata bukan Indonesia yang terutama yang bisa menarik investasi tersebut, baik itu investasi dari Cina maupun itu investasi dari Amerika Serikat. Justru Vietnam dan teman-teman yang tadinya negara-negara yang sangat tertutup, karena mereka membuka diri lebih luas. Jadi problemnya sekarang ini yang perlu kita pahami, bukan apa yang kita berikan kepada investor asing, tapi apa yang diberikan oleh tetangga, ya. Karena kita juga saling berkompetisi. Karena jadi jangan mengira bahwa kita ini satu-satunya pilihan, ya. Jadi ini yang menjadi taruhan. Jadi melihat apa yang dikasih kompetitor gitu ya? Kita harus melihat juga kompetitor kita. Ya. Tetapi dengan demikian kalau ada hal-hal yang menurut kita itu memang harus kita lindungi, itu prinsip-prinsip dasar ya, yang harus ditutup misalnya, atau memang ini tidak bisa dinegosiasikan karena itu berkaitan dengan hak ulayat misalnya, atau hak lingkungan hidup, atau hukum kita, atau prinsip kita, ya mungkin kita harus tegas mengatakan itu. Tapi kalau di bidang hal-hal yang memang kita bisa berkompromi, kita harus benchmarking dengan negara-negara tetangga. Jadi harusnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan baru nanti begitu ya? Belum tentu juga. Kita tidak bisa sama rata begitu. Di bidang apa berbicaranya? Ya? Sekarang ini misalnya ada kritik, banyak kritik tentang omnibus law ya, yang untuk itu melihat berbagai legislasi yang dulu dianggap menghambat investasi, apakah itu di bidang lingkungan hidup, apakah itu di bidang perlindungan yang macam-macam lah ya, itu bukan ahli saya. Itu kan banyak kritik, dari pihak buruh, pihak dari kalangan LSM lingkungan hidup. Nah, apakah itu memang sangat merugikan kita? Itu barangkali ada juga itu yang perlu ditinjau kembali. Ya. Oke, saya ke Pak Revi lagi. Pak Revi, bagaimana dampak dinamika global yang terjadi saat ini terhadap outlook ekonomi ke pemerintahan baru nanti? Iya. Mungkin saya nyambung dulu sedikit ya. Jadi mungkin terkait dengan hubungan ekonomi internasional, apakah perdagangan, investasi, mobilitas orang, mobilitas uang, jasa dan lain-lain, kita harus membedakan antara membuat gampang dengan menggampangkan, kira-kira gitu ya. Kita harus membuat gampang usaha dengan pihak luar negeri. Pakai investasi, kita buat mudah harus, perizinannya jangan dipersulit semua. Tapi kita jangan menggampangkan dampaknya. Dampak terhadap apa? Dampak satu, dia harus menciptakan dampak fiskal. Pemerintah pusat dan daerah harus dapat pemasukan dari setiap aktivitas itu. Kemudian kedua, dampak sosial. Dampak sosial ini tidak boleh ada muncul penyakit masyarakat, polusi, dan lainnya, dampak lingkungan. Kemudian ada dampak ekonomi, berapa kesempatan kerja yang tercipta, dipastikan gitu. Kesempatan kerjanya pada level apa? Level operator, level clerical, atau level manajerial gitu. Dan terakhir, juga mungkin yaitu dampak, total dampak itu harus dilihat. Nah, kalau itu tidak kita hitung, itu namanya menggampangkan. Jadi mereka harus kita permudah bisnisnya, tapi kita tidak boleh menggampangkan analisis dampaknya. Nah, sekarang sikap kita tetap terbuka, tapi kita sampaikan kita negara berdaulat, kita punya terms, harus berdampak dan harus mendukung pencapaian SDGs kita dan mendukung konstitusi tadi, amanat konstitusi. Nah, mungkin kalau kita boleh pilih isu dan sektor yang paling penting untuk sekarang kita prioritaskan untuk bekerja sama dengan pihak luar, kita ada catat beberapa. Pertama, yang paling penting, Mbak, adalah kita ingin peran kita di lembaga internasional itu menguat. Prof, saya belajar dari Prof nih. Misalnya
Kita punya modal bagus, kita presiden G20, ketua ASEAN. Ya. Tapi di WTO kita belum berperan banyak. Nah, misalnya kita kemarin bikin policy brief, kita bilang bahwa Indonesia harus menginisiasi kemudahan akses pasar ke negara maju untuk produk-produk pertanian. Dan inisiasi itu jangan dianggap dimusuhi, karena dia tidak formal lalu dimusuhi, enggak. Kita gelindingkan, pengikutnya makin banyak dan menjadi inisiatif WTO. Atau kita bilang bahwa dispute settlement body itu oke, setiap pihak yang berkonflik boleh menggunakan lembaga itu, boleh menuntut. Tapi kita nggak punya lawyernya, kita nggak bisa bayar lawyernya. Boleh dong WTO kasih free international trade lawyer. Itu kan inisiatif-inisiatif yang Indonesia bisa lead gitu. Itu saya pikir strategis sekali ya. Itu mungkin itu agenda yang penting. Lalu kemudian tadi menyangkut ketahanan pangan. Ini impor pangan kita 20 miliar dolar. Luar biasa ya. Artinya gitu. tantangan yang jauh lebih besar bagi pemerintahan baru ke depan. Betul. Gitu ya, dari segi pangan. Menurut saya sudah waktunya kita ini, kan Undang-Undang Pangan 2012 itu ada 3 konsep yang diajukan. Kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan. Tiga-tiganya ini baik, tapi sekarang kita fokusnya sangat ke ketahanan. Ketahanan itu ujungnya adalah akses pangan murah bagi masyarakat. Ya. Yang korban siapa? Yang korban petani kan gitu. Nah, kalau kedaulatan ini berbeda. Kedaulatan itu kendali di tangan kita. Ada lokalitas pangan di setiap daerah, ada nggak dong pangan unggulannya? Tidak semua harus makan yang sama. Dan pangan itu sakral, bukan barang yang oke masuk international trade, diperdagangkan. Bukan, tidak semua seperti itu. Gitu. Kalau ketahanan pangan, nanti solusinya ya sudah, kalau langka pangan impor, selesai. Karena itu toh akses pangan murah. Tapi masalahnya ketika pandemi kita belajar bahwa ternyata ketika krisis pangan, seluruh negara di dunia yang keluar masalah free trade menjadi selfish, menjadi inward looking. Kita punya catatan, mereka ada yang menghambat ekspor jagung, ekspor gandum dan lain-lain. Berarti sudah ketahanan pangan itu sudah tidak memadai. Kedaulatan itu artinya kendali di tangan kita, makanan adalah sakral dan kita harus bisa memisahkan antara kebijakan pertanian dan kebijakan perlindungan sosial. Itu kuncinya. Kenapa? Kalau sekarang kan gini, karena di desa pun banyak yang tidak punya sawah, karena di kota itu konsumsi beras, maka berasnya tidak boleh mahal. Padahal menurut saya itu 2 hal yang harus dipisahkan. Kebijakan pertanian itu kita menugaskan kepada petani untuk memproduksi dalam jumlah banyak, kualitasnya baik, dan bisnisnya berlanjut. Bahwa sampai ke konsumen mahal itu programnya BPNT, programnya PKH, program sosial, bukan program pertanian gitu. Kalau itu jadi konsep harus dipisahkan. Pisahkan, jangan petani yang menyubsidi. Jadi konsep kedaulatannya itu yang kita harus kuatkan menghadapi situasi dunia yang ternyata kalau urusan pangan ini semua memikirkan dirinya sendiri gitu. Mereka yang teriak liberalisasi, ketika pangan mereka nggak liberal juga tuh gitu. Oke, menarik. Saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, Lemhanas menilai bahwa konsolidasi demokrasi terkait dengan erat dengan ketahanan nasional, menyambung juga soal ketahanan pangan bahkan begitu ya. Nah, apakah iklim politik kita saat ini mendorong terciptanya stabilitas sebetulnya? Atau justru sebaliknya Pak Sukidi? Masalah terbesarnya adalah demokrasi kita tidak terkonsolidasi. Jadi kita bukan mengalami satu fase dari otoritarian, kemudian transisi ke demokrasi, dan kemudian terkonsolidasi. Tidak, tapi yang terjadi adalah pembalikan situasi dari demokrasi ke otoritarian itu sendiri. Dan ini yang sebenarnya amat sangat memprihatinkan dalam perkembangan bangsa kita. Kenapa? Karena progres dalam kita berdemokrasi ini amat sangat lambat. Kita mengalami satu fase panjang tentang otoritarianisme, tetapi fase reformasi begitu pendek. Jadi kembali lagi begitu ya? Kita kembali lagi dalam situasi di mana demokrasi bukan hanya mengalami satu kemunduran, tapi sejumlah sarjana menyebutnya sebagai kemerosotan yang semakin parah. Kenapa? Karena beberapa hal. Pertama, bahwa menurut penelitian terbaru dari Bill Liddell dan Saiful Muzani yang terbit tahun 2024 ini, kemunduran demokrasi itu disebabkan setidaknya oleh 2 hal. Pertama, terkait dengan bagaimana perilaku elit sendiri yang tidak punya visi demokratis, tapi juga tidak punya perilaku yang demokratis. Kekuasaan yang terpusat pada eksekutif dengan mengintervensi lembaga-lembaga lain, itu yang membuat
demokrasi tidak berjalan secara sehat karena tidak berkembangnya mekanisme check and balance antar lembaga itu sendiri. Jadi kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal, yang terlampau besar itu membuat kekuasaan menjadi berjalan secara sewenang-wenang itu sendiri. Dampak besarnya akan mengganggu stabilitas kita. Pasti mengganggu, pasti mengganggu. Karena begini, tidak ada investasi yang akan datang pada suatu negara di mana demokrasi tidak tertata dengan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Rino tadi itu juga mengganggu investor itu sendiri. Misalnya kasus terakhir kontroversi tentang investasi Apple misalnya. Rencana mau investasi 160 triliun dan kita sudah gegap gempita. Tapi ketika kita lihat perbandingan dengan investasi Apple di Vietnam, Vietnam sudah sampai 260 triliunan. Dan itu sudah berjalan. Sehingga ini contoh bagaimana iklim investasi kita yang tidak kondusif itu juga mempengaruhi persepsi investor terhadap kita, terutama pada aspek korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bersih, tidak akuntabel, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah hukum yang betul-betul berada pada titik nadir. Karena apa? Karena ketika hukum ini tidak berjalan secara adil, secara independen, secara imparsial, maka sebenarnya kekhawatiran yang kita hadapi bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi sebenarnya juga dari luar negeri. Karena investor melihat bahwa ketidakpastian ketika ada masalah, ketidakpastian hukumnya juga berdampak begitu ya. Betul sekali. Jadi betul masih sekali. banyak catatan perbaikan yang harusnya dilakukan. Nah, saya juga nanti usai jeda tapi dijawab Prof Dewi, untuk memenangi kompetisi itu kita juga perlu adanya kolaborasi. Tapi haruskah kita untuk memenangi itu bergabung dengan aliansi negara-negara superpower? Tapi dijawab nanti usai jeda. Dan pemirsa, Visi Negarawan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Prof Dewi, silakan menjawab tadi terkait dengan kompetisi dengan para kompetitor kita. Apakah harus adanya kolaborasi dan bagaimana untuk bisa memenangi kompetisi itu? Apakah memang harus bergabung dengan para negara-negara superpower? Ya. Sebelum saya menjawab yang isu global ya, boleh. saya ingin melanjutkan diskusi menanggapi yang disampaikan Pak Sukidi. Menyambung ya. Silakan. Tadi Mbak Vera bercerita tentang Lemhanas mengatakan bahwa kalau tidak stabil nanti demokrasi tidak jalan. Memang negara yang berperang itu nggak mungkin demokrasinya terjadi. Tetapi dalam kasus Indonesia kita juga perlu ingat ini bulan Mei dan 26 tahun masa reformasi jatuhnya rezim Orde Baru ya, tanggal 21 Mei itu Presiden Soeharto mengundurkan diri dulu ya. Nah di zaman Orde Baru kata stabilitas itu dijadikan mantra. Demi stabilitas semuanya dihalalkan ya untuk membatasi kebebasan pers ya, tidak ada Metro TV waktu itu, membatasi bisa dikatakan alibi ya, alasan jadi demi stabilitas itu penting untuk memungkinkan ekonomi berjalan. Jadi demi stabilitas, demi pembangunan ekonomi, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan pers ya, tidak ada cendekiawan yang bisa berbicara seenaknya karena bisa itu dibungkam ya. Jadi jangan dijadikan stabilitas itu mantra utama ya. Stabilitas itu penting sekali. Tapi mencapai stabilitas kita sudah punya komitmen itu adalah melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu apa ya? Terutamanya demokrasi dan hak asasi manusia itu adalah dua sisi mata uang yang sama ya. Jadi hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk menyampaikan kritik. Saya mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan kita malam ini Pak Sukidi tidak ditangkap di luar begitu setelah itu. Kalau dulu itu bisa terjadi, metronya bisa dicabut ya izinnya. Nah, jadi demokrasi
bagi kita adalah alat sekarang untuk memastikan stabilitas langgeng. Karena tanpa adanya ruang untuk menyatakan pendapat, perbedaan pendapat dan sebagainya, itu akan seperti vulkanom, gunung Merapi yang ketutup klubnya. Dia satu-satu akan meletus. Satu-satu meletus. Nah, seperti yang terjadi pada kita ya pada tahun 98. Jadi demokrasi itu justru memang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau tidak ada kemungkinan orang mengekspresikan diri untuk berbeda pendapat, untuk melakukan check and balance, satu-satunya adalah dengan memberontak atau dengan parlemen jalanan, ya, atau dengan hal-hal yang underground, gerakan teror dan sebagainya. Nah, demokrasi ini esensinya, Mbak Vera, adalah konflik yang dilembagakan. Jadi kita itu penting untuk berkonflik, untuk berbeda pendapat. Tapi kekuatan semangatnya itu masih sama tidak seperti tahun 98? Saya kira tentu kelihatannya kan kondisinya bukankah berbeda, Bu? Kondisinya berbeda, ada generasinya pun berbeda. Generasi yang berbeda, ada tantangan yang berbeda, tetapi semangat untuk menjaga sistem demokrasi mudah-mudahan jangan luntur, ya. Karena kalau itu sampai luntur, karena kalau orang melihat hanya pragmatisme saja, sementara negara kita ini sangat majemuk, orang yang majemuk itu perbedaan itu pasti ada, itu adalah sesuatu keniscayaan. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan? Apakah melalui kekuasaan koersif atau melalui lembaga yang memungkinkan perbedaan itu dikelola? Dan kelola itu dengan baik itu ya melalui sistem demokrasi ini. Jadi itu saya mengatakan demokrasi itu penting untuk menjaga stabilitas. Bukan hanya stabilitas itu penting untuk melanggengkan demokrasi ya, tapi itu sejalan. Dan itu berkaitan juga dengan ekonomi. Negara yang ekonominya buruk, yang rakyatnya miskin, itu sulit bagi demokrasi untuk terkonsolidasi. Jadi antara stabilitas politik, antara demokrasi yang terkonsolidasi dan ekonomi itu harus sejalan. Nah, di sini ketika berbicara sekarang ini maaf saja kita berbicara itu harus gabung semuanya ya, kita harus bersatu. Betul, bukankah jalan politik gotong royong katanya untuk kebaikan bersama? Bersama kita gotong royong, tetapi tetap ada pembagian tugas ya. Kita bergotong royong jangan bukan berarti semuanya masuk eksekutif. Harus ada porsi yang dimainkan ya. Ada yang itu checks and balance itu menjadi sangat penting. Jadi ini saya kira bagi kita itu penting. Nah, sekarang untuk kompetisi ya, kolaborasi itu penting sekali ya. Dengan siapapun? Dengan semua negara. Ya, Indonesia superpower ataupun bukan dengan superpower? semua negara. Jadi Pak Prabowo sendiri mengatakan satu musuh itu sudah terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit ya, satu musuh itu terlalu banyak. Jadi Indonesia prinsipnya kita tidak menganggap siapapun musuh dan kita bekerja sama dengan siapa saja yang mau bekerja sama. Terbuka dengan siapapun. Namun, nah ini tadi Anda berbicara aliansi. Nah, aliansi itu ada hal yang berbeda lagi. Indonesia kebijakan luar negerinya berdasarkan doktrin bebas aktif, ya itu Bung Hatta yang menciptakan itu doktrin politik luar negeri maksud. Itu artinya kita tidak beraliansi dengan siapapun. Nah, aliansi adalah indikasinya konotasinya adalah persekutuan militer. Nah, Indonesia tidak akan pernah melakukan persekutuan militer, tapi kita berkolaborasi. Kita masuk dalam kerjasama ASEAN. Indonesia merupakan sokoguru politik luar negeri kita adalah keanggotaan kita di ASEAN. ASEAN ini penting sekali karena itu penting untuk memelihara perdamaian kolaborasi regional. sesuai dengan porsinya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi kita di mana-mana. Kita di APEC, kita di ASEAN, kita juga di RCEP dan sebagainya. Dan kita juga melakukan kerjasama dalam bidang security tanpa masuk dalam aliansi ya. Ya. Baik. Nah, kita ada polling dari social media. Ini hasilnya mayoritas responden menilai bangsa kita mampu menangkal pengaruh negatif dari luar. Dari infiltrasi, ideologi menyimpang, intimidasi politik, budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, hingga tekanan ekonomi. Interaksi global dapat menguntungkan namun juga dapat membahayakan. Nah, bagaimana sebetulnya pendapat dari masing-masing narasumber? Saya ke Pak Revi dulu, silakan Pak Revi. Ya, baik. Mungkin menjawab pertanyaan ini sambil menyambung dari Prof. Dewi dan Pak Sukidi. Tadi bahwa aliansi kita tidak bisa karena kita bebas aktif, tapi kerjasama ekonomi dengan blok mana saja silakan, kita terbuka. Nah, saya menawarkan sesuatu yang agak berbeda bahwa kita mau masuk OECD misalnya Prof ya, kita bergabung memformalkan kerjasama BRIC, BRIC atau apapun. Yang kunci menurut saya ada dua. Satu adalah kita hadir di kelompok tersebut sebagai inferior atau sebagai seseorang yang dianggap, yang bisa mempengaruhi. Itu kuncinya gitu. Nah, kita punya modal apa?
mungkin kita sudah tahu kita punya Indonesian Aid ya. Oh, ternyata kita tidak jelek loh. Artinya, jadi gimana kita manfaatkan itu? Kita sekarang berlaku sebagai negara maju. Maka kita bisa menjadikan negara Afrika sebagai tempat pemasaran produk manufaktur kita. Kalau perlu pakai sistem generalized system preference. Ya, mereka boleh tukar dengan produk mereka. Kita sekarang negara majunya nih, gitu. Kalau kita memasarkan produk manufaktur kita ke negara maju, ke Jepang, Korea, pasti nggak akan diterima dan tidak mampu bersaing. Tadi kan kompetisi kan. Tapi kalau kita menjual ke negara yang sedikit tertinggal dari kita negara majunya. Kalau perlu kita kasih bantuan, kita kasih beasiswa ke sini, sudah jalan dengan UI3 sudah bantuan. Itu kan kita menjadi negara yang majunya. Itu istilahnya Prof. Dewi itu diplomasi tangan di atas. Nah, ini akan menarik ke depan. Satu itu. Kedua, supaya kita hadir di forum internasional dan gagah, kita harus hadir sebagai negara yang rakyatnya produktif dan punya karakter. Nah, karakter ini nanti kita harus berguru nih. Kita ingin, karakter itu kan ciri baik yang melekat. Kita ingin orang Indonesia dikenal dengan karakter apa sih? Kalau Cina, Jepang, Jerman, kerja keras, disiplin. Kalau Indonesia ini apa? Pengembangan karakternya nanti harusnya ke situ semua gitu. Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang fleksibel, kemudian toleran, kemudian kerja keras misalnya. Ya nanti semua pembangunan, semua pendidikan, faktor pendidikan yang sifatnya bukan kemampuan hard gini harus diarahkan ke karakter itu. Kemudian kedua produktivitas, peringkat produktivitas kita 107 dari 185 negara. Jadi catatan kita beberapa laporan, Mbak Vera, investor itu tidak takut dengan upah minimum yang tinggi. Mereka tidak ada masalah dengan itu. Yang mereka takut upahnya tidak seimbang dengan produktivitasnya. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan buruh murah, sekarang yang paling bisa bersaing tinggal Jawa Tengah karena masih UMR-nya, upah minimumnya masih 2 juta, yang lainnya udah nggak bisa. Maka pilihannya produktivitas naik, upah naik nggak apa-apa. Tapi produktivitasnya tinggi. Nah, produktivitas ini berarti perlu skill, knowledge, dan attitude. Gitu. Mungkin pembangunan karakternya akan ke sana. Itu harapan kita seperti itu. Oke, Prof. Dewi? Ya, ini berkaitan jadi saling mengkait ya. Kembali ke mencerdaskan kehidupan bangsa dan posisi pendidikan. Sesuai dengan amanat dari konstitusi. Karena dikatakan itu tadi sekarang ini kalau mau maju itu tidak lagi bisa dengan alasan karena buruhnya banyak dan murah dan ada sumber daya alam yang melimpah ya. Karena negara yang kaya itu justru bukan negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka bisa mengambil manfaat dari sumber daya orang lain, tapi mereka yang mengolah ya nilai tambahnya dari mereka. Jadi untuk menambahkan dari perkataan tadi, research and innovation itu menjadi kunci sekarang ya. Dan kembali lagi di ASEAN, kita itu hanya nomor 2 di atas, sedikit di atas Laos dalam investasi di bidang research and innovation. Bagaimana kita melakukan research and innovation kalau hampir 70% dari warga kita itu pendidikannya hanya rendah ya, hanya SD dan paling tinggi SMP begitu ya. Jadi ini kembali berputar di situ. Mau berkompetisi, mau gagah-gagahan, pakai dasi tapi tidak pakai celana, itu kata karena akar masalahnya belum dituntaskan. Karena belum dituntaskan ya. Jadi karena kita besar, kita tidak cukup hanya mengejar kualitas, kita memang mengejar kuantitas juga. Tetapi itu tadi harus ada perhatian tidak hanya pada pendidikan yang untuk mencerdaskan bangsanya, tetapi juga untuk meningkatkan inovasinya itu, berarti ada investasi pada level yang lebih tinggi lagi. Itu tadi, jadi bukan hanya sekadar attitude dan ilmu ya, tetapi memang ada kemampuan untuk menciptakan inovasi ini. Nah ini memang suatu kerja keras. Suatu kerja keras, Pak Sugidi. Setuju dengan Prof. Dewi? Saya kira pada aspek pendidikan di mana mayoritas warga kita yang masih rendah tingkat pendidikannya, itu memberikan pesan penting bahwa amat sangat sulit kita untuk mengejar ketertinggalan unless kita memberikan satu keberpihakan yang konkret pada segmen masyarakat kecil ini dengan cara memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Jadi kemudahan aksesnya dulu terhadap pendidikan. Iya, karena itu kuncinya Mbak Vera. Baru kepada mutu dan kualitasnya begitu ya. Karena kalau tanpa memberikan akses yang mudah, yang berkualitas, yang gratis kepada kelompok miskin ini, mereka akan susah sekali untuk mengejar ketertinggalan dari aspek manapun. Karena pendidikan yang rendah itu berkorelasi dengan penghasilan dan juga dengan kemiskinan yang luas, stunting, dan juga human capital, sehingga ini mata rantai yang saling terkait satu sama lain,
yang tidak bisa dipecahkan hanya dari satu sisi. Sehingga kebijakan yang lebih komprehensif terutama pada penanganan kemiskinan, perbaikan pendidikan, dan juga terutama pada aspek penyediaan kerja yang produktif terutama pada kelompok petani, kelompok buruh, kelompok nelayan, mereka yang masuk kategori bawah. Kenapa? Karena berbicara tentang ekonomi dan pertumbuhan yang sering digembar-gemborkan bergerak sekitar 5%, itu sebenarnya berbicara tentang struktur ekonomi kita yang begitu timpang. Kita memiliki struktur ekonomi yang kelas kaya amat sangat sedikit, kelas miskin cukup besar, 26 juta, dan ada satu segmen kelas yang paling besar. Paling gemuk, yang kelas menengah. Susah sekali naik untuk menjadi kelas kaya, tapi rentan jatuh pada kelas miskin. Jadi berbicara besar tentang negara maju, tentang Indonesia Emas, tentang kompetisi kepada dunia global, itu meaningless, tidak ada maknanya tanpa memperhatikan segmen masyarakat, terutama kelas miskin dan kelas menengah, yang ini harus diberikan kebijakan Jadi yang khusus. diselamatkan bukan hanya yang kelas kecil, tapi juga yang menengah. Terutama Jangan sampai menjadi kecil begitu ya. Terutama menengah ya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali di Visi Negarawan, saat kita mendengar closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan topik kita malam hari ini, yaitu mengawal kepentingan nasional. Dari Pak Refy dulu, silakan Pak Refy. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pemerintahan baru nanti menghadapi tugas yang tidak mudah, mengawal kepentingan nasional di tengah kondisi dunia yang berubah cepat saat ini. Nah, menurut saya sikap mental kita adalah satu, kita tidak perlu panik, kita percayakan pada pemerintah. Kenapa? Kalau kita panik, kita konsumsi turun, kita menurunkan investasi, nanti krisis betulan. Kalau kita yakin akan ada krisis, nanti krisis betulan. Enggak, kita normal saja, kita percayakan. Tentu kita kritisi terus pemerintah. Yang kedua, kita fokus pada produktivitas dan karakter dan identitas bangsa aja gitu. Jadi produktivitas itu kita naikkan dengan cara apa? Alatnya ditambah, skill, knowledge, attitude ditambah, ya, dan mampu berinovasi tadi gitu ya. Dan terakhir, kita ketika dunia berubah, konstelasi dunia berubah, kita hadir di panggung internasional tetap confidence, ini kami, ini Indonesia, kami juga kami punya kekuatan, silakan, kami terbuka, mindset kami terbuka, tapi kita pastikan kita punya terms dan kita pastikan semua kerjasama yang kita lakukan berdampak bukan pada segelintir orang, tapi sampai ke yang paling bawah menikmati manfaatnya. Baik, silakan Prof. Dewi. Meskipun kita banyak tantangan, tetapi saya kira Indonesia itu salah satu karakteristiknya adalah selalu optimis kalau melihat ke depan, dan Indonesia memang banyak kelemahannya, tetapi juga banyak juga kekuatannya. Di negara ASEAN ini, Indonesia diakui sebagai negara utama, jadi sebagai natural leader di dalam ASEAN. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memainkan peran sebagai middle power, negara yang dipercaya oleh banyak negara lain untuk bisa mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, yang kita tetap non-aligned tetapi sangat lincah begitu di dalam memainkan peran, itu sangat diperlukan oleh dunia yang sekarang seolah-olah kembali kepada era perang dingin, ya, menjadi dua blok lagi. Jadi Indonesia harus tetap outward looking ketika kita menghadapi berbagai masalah di dalam negeri, sementara di luar negeri semakin tidak menentu itu. Justru kita ditantang jangan sibuk di dalam negeri sendiri. Karena kepentingan nasional Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan regional dan global. Jadi kita harus ikut kembali melaksanakan amanah dari konstitusi kita, ya, ikut memainkan peran yang aktif di dalam memelihara perdamaian dunia, bukan sebagai penonton, tetapi juga memainkan peran aktif, tapi dengan terukur, ya. Kita jangan menelan lebih besar dari kemampuan kita, ya. Dan kita juga jangan melakukan sesuatu yang mungkin cost-nya terlalu tinggi, tetapi kita juga jangan terlalu modest. Dan saya berharap dengan pemerintahan yang akan datang ini, Bapak Prabowo ini memiliki pengalaman yang panjang dan cukup memiliki kemampuan untuk berperan di pentas global. Banyak orang berharap bahwa Indonesia akan semakin
robust foreign policy-nya, kebijakan luar negeri yang tidak transaksional, tetapi juga di samping hanya mengharapkan apa untuk Indonesia, tapi apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia untuk kawasan dan dunia. Oke. Pak Sukidi? Saya bermimpi bahwa Republik ini dipimpin dengan spirit kenegarawanan. Yang selalu berpikir bahwa kepentingan negara dan nasional itu selalu menjadi prioritas pertama dan utama. Tidak berpikir tentang kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran untuk menjiwai spirit kenegarawanan itu sendiri harus selalu diutamakan agar apa? Agar kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak itu selalu menjadi prioritas penting dalam kebijakan nasional. Jangan sampai bahwa Republik ini ditelikung untuk melayani kepentingan yang sangat pendek, yang berorientasi pada kepentingan golongan, sehingga kita lupa tentang spirit Republik yang memang diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Baik, terima kasih Pak Sukidi, Prof. Dewi, dan juga Pak Revi atas insight-nya luar biasa malam hari ini terkait dengan topik kita mengawal kepentingan nasional. Dan pemirsa, melalui artikel berjudul Benturan Peradaban, Profesor Politik Universitas Harvard, Samuel Huntington, memprediksi konflik antar negara dengan latar belakang peradaban yang berbeda untuk menguasai institusi internasional, ekonomi global, dan kekuatan militer. Namun, ilmuwan politik asal Perancis, Dominique Moïse, ini menyatakan bahwa dunia butuh kesetaraan, kehormatan, kepercayaan, harapan, serta perdamaian. Pada 2023, Gubernur Lemhanas mengungkapkan ada 6 wilayah dunia dengan potensi hegemonik konflik hotspot. Sebagian besar terletak di Asia sehingga akan sangat mempengaruhi kehidupan serta masa depan negara kita. Perang seakan tak pernah berkesudahan. Ada perang dagang, perang teknologi, hingga perang proksi. Indonesia butuh pemimpin yang memperjuangkan kepentingan nasional. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.